Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1596 ini benar-benar kamu. Wajah Mu Xuankong sedikit berubah ketika dia memeriksa Lin Yun. Dia berkata, kamu benar-benar pembuat onar yang menyebabkan begitu banyak masalah bagi darah suci kura-kura hitam. Bahkan 4 bintang peringkat iblis yang sedang naik daun sudah mati. Mendengar kata-kata itu membuat Lin Yun tersenyum canggung. Ini adalah sebuah kebetulan. Saya juga tidak menyangka akan mengalami begitu banyak masalah dalam perjalanan ini. Karena kamu tahu akan ada masalah, mengapa kamu masih pergi ke sana? Mu Xuankong memelototi Lin Yun. Lin Yun menggaruk kepalanya dan tidak berani menatap Mu Xuankong. Dia tahu bahwa dia agak terlalu berani sebelumnya karena Lil Purple sudah memperingatkannya, belum lagi dia bahkan dikhianati oleh kura-kura Xuantian dan hampir mati karenanya. Kamu, Mu Xuankong akhirnya tidak tahan untuk menyalahkan Lin Yun dan tersenyum lemah. Sesaat kemudian, dia bertanya, kamu membuat terobosan dalam niat pedangmu? Ya, aku membuat terobosan. Api melintas di pupil mata Lin Yun. Tuanmu akan senang jika dia tahu tentang ini. Mu Xuankong tersenyum. Kami mengamati bagaimana kamu mencoba membuat terobosan sebelumnya, tapi kamu masih kurang saat itu. Anda tinggal selangkah lagi, tetapi banyak orang akan terjebak pada langkah terakhir selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Lin Yun menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju setelah mendengar itu. Ini karena niat pedang kubah surgawi benar-benar berbeda dari masa lalu. Lagi pula, siapa yang bisa mengira bahwa selain menggunakan pedang, mereka juga bisa menggunakan pedang. Ini adalah makna sebenarnya di balik seseorang yang memegang pedang, dan sulit untuk dijelaskan. Seseorang hanya akan memahaminya setelah memahami maksud pedang kubah surgawi. Oh, benar. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Tidak peduli apapun, 4 kultivator iblis mati karena kamu, terutama Jiang Tong. Sejak dia meninggalkan Sekte Xuantian, dia telah menargetkan Sekte Pedang saya, mencoba untuk kembali ke Sekte dengan mengandalkan kontribusi. Mu Xuankong tersenyum. Ini adalah tugas saya. Aku tidak peduli jika dia membunuh murid Sekte lain, tapi aku tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa karena dia berani menumpangkan tangannya pada murid-murid Sekte Pedangku. Lin Yun tersenyum. Medan perang tandus kuno akan dibuka dalam 2 bulan. Kau bisa tinggal di puncak Senxiao selama periode ini. Oke. Lin Yun mengangguk. Kekuatannya telah mengalami transformasi yang signifikan dalam perjalanan ini, dan dia membutuhkan waktu untuk mencerna semuanya. Rahasiakan niat pedang kubah surgawi Anda untuk saat ini. Ingatlah untuk tidak memberi tahu siapapun. Mu Xuankong berkata dengan ekspresi serius. Saya mengerti. Lin Yun membungkuk dan pergi. Dia benar-benar membuat terobosan. Ketika Lin Yun pergi, Mu Xuan kembali masuk, dan dia memiliki kegembiraan di wajahnya. Tapi dia segera menghela nafas, tidak heran mengapa aku bisa merasakan tekanan samar datang darinya. Dia bahkan lebih cepat dari junior Brother Jian saat itu. Aku benar-benar bisa melihat harapan Sekte Pedang bangkit dalam dirinya. Terlalu cepat belum tentu bagus. Mu Xuankong menggelengkan kepalanya dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Tian Xuanzi. Wajah Mu Xuan tenggelam. Wajah Mu Xuankong juga tenggelam. Tian Xuanzi mungkin tampak lembut, tetapi dia adalah orang yang tegas, dan dia juga mahir dalam berkomplot. Tidak ada orang yang menarik perhatiannya yang memiliki hasil yang baik. Bagaimanapun, Sekte Pedang kehilangan generasi emas mereka 2 dekade lalu, dan Jian Jingtian juga terjebak di Sekte Pedang awan sekilas selama sisa hidupnya. Ini jelas direncanakan olehnya, tetapi Sekte Pedang tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Penghinaan ini adalah sesuatu yang tidak akan dilupakan Mu Xuankong bahkan ketika 100 tahun berlalu. Jika dia berani menggunakan trik yang sama pada Lin Yun, aku tidak akan melepaskannya bahkan jika aku harus membuang nyawaku. Aku tidak akan membiarkan apa yang terjadi 2 dekade yang lalu terulang kembali pada Lin Yun. Mu Xuankong berkata dengan dingin. Dia memilih untuk mundur selangkah 2 dekade yang lalu, tapi tidak akan pernah lagi. Kau tidak memberitahunya bahwa tuanku sedang mencoba membuat terobosan. Mu Xuan tiba-tiba bertanya. Paman bela diri sedikit cemas, dan aku tidak ingin Lin Yun terganggu. Jadi yang terbaik adalah tidak memberitahunya tentang hal itu. Kita tidak punya pilihan. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di medan perang tandus kuno ini karena Tian Xuanzi telah berbaring begitu lama.
Mari kita lihat saja, lalu bergerak. Aku tidak akan repot-repot dengan konflik antara junior. Tapi jika dia berani membalikkan keadaan, aku akan bermain dengannya. Setelah kembali ke puncak Fei Yun, Lin Yun menghabiskan waktunya dengan bermain seruling, berlatih kaligrafi, mengamati monumen naga suci, berlatih tinju naga berdaulat, atau mengamati teknik-teknik bela diri lainnya. Memainkan seruling adalah untuk melatih jurus naga surgawi, dan berlatih kaligrafi adalah untuk bentuk pedang ke-9 dalam pedang 9 tanpa beban. Dia merasa bahwa bentuk pedang ke-9 itu ada, dan tuannya sudah menggenggamnya. Gurunya hampir saja menuliskannya saat itu, tapi akhirnya dia memilih untuk tidak menuliskannya. Jadi Lin Yun merasa bahwa dia bisa mencobanya untuk memahami bentuk pedang ke-9. Suasana sekte pedang perlahan-lahan menjadi tegang karena tidak ada yang berani bersantai, terutama murid-murid alam nadi naga dari berbagai puncak. Mereka melakukan yang terbaik untuk berkultivasi, dan mereka tidak menyerah sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka, meskipun itu hanya sedikit lebih banyak. Mereka semua berada di bawah tekanan besar dengan medan perang tandus kuno yang mendekat. Mereka tidak bisa menahannya karena sekte pedang kalah terlalu banyak di masa lalu, dan mereka menjadi lebih lemah karena mereka tidak mendapatkan hasil panen, terutama sejak mereka kehilangan generasi emas mereka 2 dekade lalu. Di sisi lain, sekte Xuantian memiliki panen besar, dan kekuatan mereka mengalami peningkatan besar-besaran, selain keberadaan Tian Xuanzi. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka bahkan menunjukkan tanda-tanda melampaui sekte pedang, dan ini membuat semua orang di sekte pedang merasa tercekik. Bahkan Sein pedang bercahaya berada di bawah tekanan besar. Jika panen sekte pedang di medan perang tandus kuno ini bisa berada di level yang sama dengan sekte Xuantian, tekanan pada Sein pedang bercahaya akan berkurang, dan dia bisa menghadapi kesengsaraan dengan mentalitas yang lebih santai, tidak seperti bagaimana dia harus mendukung seluruh sekte pedang sendirian. Sudah 2 dekade, dan murid-murid sekte pedang telah menunggu untuk melampiaskan semuanya. Di bawah atmosfer yang tegang ini, pembukaan medan perang tandus kuno perlahan-lahan mendekat, dan seluruh anggota sekte pedang menjadi tenang. Ini adalah ketenangan sebelum badai. Semua orang tahu bahwa medan perang tandus kuno bukanlah kediaman kolam surgawi, di mana itu hanya perdebatan antara murid-murid dan tidak ada nyawa yang terancam. Medan perang tandus kuno adalah sebuah kesempatan, dan ancaman tak terbatas juga menyertainya. Siapapun bisa mati di dalamnya jika mereka tidak berhati-hati. Selain dari sekte pedang, para ahli sekte lainnya juga tidak mudah ditaklukkan, belum lagi iblis-iblis kuno itu. Mereka adalah monster, jauh lebih menakutkan daripada binatang iblis. Di sebuah paviliun di tepi danau spiritual, Lin Yun berdiri di depan jendela, berlatih kaligrafinya. Tanahnya ditutupi dengan kertas-kertas bertuliskan surga, bumi, mendalam, kehancuran, angin, api, petir, dan es. Saat dia berlatih kaligrafinya, Lin Yun juga melatih pedangnya, menggunakan kuas dan tinta sebagai jalan menuju Dao. Setiap kali dia menulis di atas kertas, kemahirannya dalam pedang 9 pedang tanpa beban akan meningkat, dan dia secara bertahap memiliki pemahamannya sendiri tentang itu. Tidak diragukan lagi bahwa bentuk pedang ke-9 jauh melebihi 8 pedang sebelumnya, tetapi bentuk pedang ke-9 juga akan menggulingkan maksud dari 8 pedang pertama, yang mengandung kesedihan yang tak terbayangkan. Tetapi bahkan ketika dia bisa merasakannya dengan jelas, dia samar-samar bisa merasakan bahwa di balik ketidakberdayaan dan kesedihan ini, itu mengandung niat riang yang lebih besar. Niat riang ini jauh melebihi bentuk pedang langit, bumi, mendalam, kehancuran, angin, api, petir, dan es. Guru takut aku tidak akan bisa mempelajari 8 bentuk pedang setelah mencapai yang ke-9. Lin Yun akhirnya mengerti sesuatu saat dia memegang kuas. Tapi dia tiba-tiba mengerutkan alisnya saat merasakan riak samar di puncak Fei Yun. Seseorang telah menyusup. Tidak, daripada mengganggu, orang ini tidak memicu pembatasan apapun di puncak Fei Yun. Jadi Lin Yun mulai bertanya-tanya apakah orang ini adalah tetua dari sekte pedang atau mata-mata. Ketika niat membunuh besar-besaran menyelimuti dirinya, seluruh paviliun mulai bergetar, dan tinta di atas meja Lin Yun melonjak. Dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir saat sesosok hitam muncul di danau, menyerbu dengan aura membunuh yang menakutkan. Saat orang ini mendekat, batasan di paviliun hancur, dan niat pedang yang sombong meledak dari orang ini. Di bawah aura pedangnya, rune spiritual yang rusak di paviliun terbang keluar. Jika orang ini mendekat, batasan di paviliun akan benar-benar hancur dan runtuh. Surga. Lin Yun menunduk dan menuliskan sepatah kata pun di atas kertas. Saat 36 lapisan surga turun, itu langsung menstabilkan batasan yang runtuh di paviliun.
Bumi. Ketika Lin Yun menuliskan kata lain, kertas-kertas yang tersebar di ruangan itu beterbangan, dan kata-kata yang tertulis di atas kertas-kertas itu menjadi hidup, dengan cepat menyelimuti penyusup itu. Saat penyusup menghunus pedangnya, cahaya yang menyilaukan bermekaran, dan kertas-kertas di sekitarnya jatuh ke tanah, tetapi langkah kakinya masih terhalang. Dia mengayunkan pedangnya, melepaskan sinar matahari yang sangat besar ke arah paviliun. Mendalam. Ketika Lin Yun selesai menulis, bola api itu memantul kembali. Tapi menghadapi bola api yang memantul, penyusup itu tidak panik dan mengayunkan pedangnya, membelah bola api itu menjadi dua. Menyerang maju, penyusup itu menyerbu ke arah jendela. Kehancuran. Lin Yun tersenyum saat gelombang niat yang mengikis dipancarkan, dengan cepat merusak aura pedang penyusup. Aura pedangnya menurun secara signifikan ketika orang itu mendekati jendela. Lin Yun mencondongkan tubuh ke belakang dan duduk di kursi saat kursi itu bergerak mundur sejauh 10 meter, menghindari pedang yang diarahkan padanya. Saat penyusup itu berdiri di atas meja, kertas-kertas di sekitarnya naik ke hadapannya dan Lin Yun. Teknik pedang apa ini? Paman bela diri Radiant yang mengajarkannya padamu. Penyusup itu bertanya. Kau bisa berpikir seperti itu. Lin Yun menjawab setelah merenung sejenak. Kaisar Selatan meninggalkan teknik pedang, tapi dia bisa memahaminya dengan cepat berkat gurunya, terutama jurus pedang angin, api, petir, dan es. Gurunya memperlambat waktu untuk membantunya menguasai mereka, menghabiskan cukup banyak umurnya. Kau tidak takut padaku? Penyusup itu berkata dengan nada bercanda. Aura membunuhmu mungkin terlihat kuat, tapi kau tidak berniat membunuhku. Kau juga seorang pendekar pedang, kau harus tahu betapa tertariknya pendekar pedang pada aura pedang. Lin Yun tersenyum dan melanjutkan, yang terpenting, aku sudah menebak identitasmu. Murid Master Pedang Yao Guang memang luar biasa. Penyusup itu tersenyum dan melepas topengnya. Seperti yang diharapkan, penyusup itu adalah orang yang sudah ditebak oleh Lin Yun. Bab 1597 berangka. Orang yang datang adalah Guru Wochen, peringkat pertama dalam peringkat surga Sekte Pedang dan murid utama dari puncak Cixiao yang sering disebut-sebut oleh Mu Suekin. Dia telah mencapai alam nadi naga pulsa keempat di hutan pemakaman dewa. Lin Yun telah melihat potretnya di peringkat surga, jadi dia sudah berspekulasi sejak lama. Dia tahu bahwa orang ini pasti Guru Wochen atau Ye Qingxuan, yang menduduki peringkat pertama dan kedua di peringkat surga. Karena pihak lain tidak menunjukkan aura membunuh, pihak lain jelas ada di sini untuk menyelidiki kekuatannya. Ketika dia melepas topengnya, Lin Yun melihat bahwa itu benar-benar Guru Wochen. Melihat wajah muda Guru Wochen, dia bisa mengatakan bahwa orang ini belum tua, tapi dia terlihat tua dan tidak memiliki semangat muda. Kudengar kau membunuh 4 bintang baru peringkat iblis dengan murid yang diusir dari Sekte Suantian, Jiang Tong, di antara mereka. Guru Wochen dengan santai duduk dan menatap Lin Yun dengan api berkobar di pupil matanya. Kata-kata itu mengejutkan Lin Yun karena tidak banyak orang yang tahu tentang berita ini. Haha, adik perempuanmu memberitahuku tentang hal itu. Dia tahu aku mengkhawatirkanmu dan segera memberitahuku ketika aku kembali dengan Ye Qingxuan. Saat pertama kali mendengarnya, saya terkejut. Kata Guru Wochen. Adik laki-laki, Anda memberi saya kejutan besar. Kakak seniormu memang cukup memperhatikanku. Lin Yun tersenyum canggung. Perhatiannya padamu jauh melebihi ekspektasimu, begitu juga denganku. Guru Wochen berkata dengan serius. Lin Yun tertegun sejenak setelah mendengar itu karena nalurinya mengatakan bahwa ada cerita antara Mu Suekin dan Guru Wochen. Setelah merenung sejenak, dia memutuskan untuk tidak berbicara kalau-kalau terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Hahaha, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Guru Wochen menebak apa yang dipikirkan Lin Yun dari ekspresinya dan melanjutkan, keinginan terbesar kami adalah menghidupkan kembali Sekte Pedang. Setelah kehilangan generasi emas kami 2 dekade lalu, kami telah mendukung seluruh sekte untuk bersaing dengan Sekte Suantian. Meskipun kami hampir tidak tahan dengan tekanan, kami berdua tahu bahwa kami masih kurang. Sekte Pedang membutuhkan seorang jenius yang tak tertandingi untuk menekan seluruh domain tandus kuno untuk membawa kita kembali menjadi tanah suci. Kakak senior, sebenarnya bukan aku sendiri yang membunuh 4 bintang yang sedang naik daun. Aku hanya bisa mengalahkan Jiang Tong jika kita bertarung 1 lawan 1. Kata Lin Yun sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak berbohong ketika dia mengatakan itu karena dia hanya berada di alam nadi naga 1 denyut pada saat itu, dan semua kartu trufnya dibatasi oleh kultivasinya, tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Jika dia ingin mengalahkan Jiang Tong, yang berada di puncak alam nadi naga pulsa ketiga, dia harus membayar sejumlah harga.
Tapi bukankah itu sama saja? Gu Ruochen tersenyum. Jika dia tidak mati, dia tidak akan bisa bertahan lebih dari 10 jurus melawanku sekarang. Lin Yun berkata dengan kepercayaan diri bersinar di pupil matanya. Jika Jiang Tong masih hidup, dia bisa dengan mudah mengalahkannya dalam 10 jurus dengan mengandalkan kultivasi dan niat pedangnya saat ini. Menganggukkan kepalanya, Gu Ruochen berkata, kamu bisa dianggap sebagai salah satu kelompok yang lebih kuat bahkan di antara generasi emas, selain beberapa monster dari Sekte Suantian. Saat semangat juang berkobar di dalam diri murid Lin Yun, dia berkata, kakak senior, apakah Anda berbicara tentang 3 besar di peringkat dalam Sekte Suantian? Itu benar. Gu Ruochen menjawab. Mereka bertiga adalah murid eksternal Tian Xuanzi, dan mereka adalah kartu truf yang disiapkan untuk medan perang tandus kuno, dipupuk sejak mereka berada di alam Empyrean. Pada tingkat tertentu, mereka berada di puncak piramida di antara generasi muda di medan perang tandus kuno. Mereka berbakat, dan mereka memiliki semua sumber daya yang mereka butuhkan. Mereka adalah yang terkuat di antara 8 sekte yang kuat. Seberapa kuat mereka, tepatnya? Lin Yun bertanya dengan alis berkerut. Dia sebelumnya pernah mendengar Mu Suekin berbicara tentang mereka, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat mereka. Mereka telah mencapai alam nadi naga pulsa keempat setahun yang lalu, dan memiliki pencapaian membunuh ahli alam nadi naga pulsa kelima. Begitu banyak sehingga mereka bahkan bisa bertarung dengan mereka yang berada di alam pulsa naga keenam. Kata Gu Ruochen. Mendengar itu membuat hati Lin Yun tenggelam karena bahkan sulit baginya untuk melawan mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi darinya sebelum memahami niat pedang kelas 5. Bahkan sekarang, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa membunuh mereka yang berada di alam nadi naga pulsa kelima. Adapun mereka yang berada di alam nadi naga denyut keenam, dia bahkan tidak berani memikirkannya karena perbedaan kultivasi mereka terlalu signifikan. Jangan terlalu memikirkannya. Mereka yang mereka bunuh pasti adalah kultivator pengembara, bukan jenius sekte. Gu Ruochen tersenyum. Saya bisa menyelesaikannya, dan Anda bisa melakukannya setelah mencapai tingkat itu. Meski begitu, ini sudah mengesankan. Lin Yun menggelengkan kepalanya. Murid Gu Ruochen berkedip karena terkejut karena Lin Yun lebih rendah hati dari yang dia bayangkan. Atau berhati-hati adalah istilah yang lebih tepat. Dalam pertukaran mereka sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa Lin Yun memiliki aura yang tidak lebih lemah dari miliknya. Memang, sungguh mengesankan bahwa Anda bisa menyadarinya. Gu Ruochen mengangguk. Selain ketiganya, 7 yang tersisa semuanya berada di puncak alam nadi naga pulsa ketiga. Fondasi Sekte Suantian sangat menakutkan. Bagaimanapun, mereka mengubah hasil panen mereka di medan perang tandus kuno menjadi kekuatan sekte mereka. Jika Sekte Pedang kalah lagi, bahkan jika Sein Pedang Bercahaya bisa melewati cobaan ini, kesenjangan antara Sekte Pedang dan Sekte Suantian akan melebar. Sudah ada celah di antara murid-murid mereka. Itu masih baik-baik saja untuk saat ini, tapi 100 tahun kemudian, ketika murid-murid Sekte Suantian tumbuh dewasa, mereka akan mampu menekan Sekte Pedang. Memikirkan hal itu saja sudah membuatnya merasa merinding. Sepertinya Sekte Pedang saya berada di bawah tekanan besar di medan perang tandus kuno ini. Lin Yun menghela nafas. Ya, sekte lain dipersiapkan untuk medan perang tandus kuno ini, dan beberapa tidak lebih lemah dari kita. Gu Ruochen mengangguk. Apa rencanamu? Lin Yun bertanya. Kita hanya perlu memenuhi 2 tujuan di medan perang tandus kuno, yang pertama adalah untuk mendapatkan harta dan teknik bela diri yang cukup. Yang kedua adalah memastikan kita kembali dengan selamat. Gu Ruochen tersenyum sebelum dia merendahkan suaranya, jika kita bisa menemukan kesempatan, kita harus menusuk Sekte Suantian. Bagaimanapun juga, kita kalah telak 2 dekade yang lalu. Kedengarannya bagus. Lin Yun secara alami menyetujuinya. Selain menyelidiki kekuatanmu, aku punya tujuan lain untuk mengunjungimu hari ini. Tujuan lain apa? Saudari Mu Junior bercerita banyak tentang Anda, dan saya tentu saja harus melihat apakah Anda pantas dipuji. Jadi, bagaimana menurutmu? Lin Yun tersenyum. Dia benar-benar ingin tahu pendapat Gu Ruochen tentang dirinya. Pemakaman bunga, kamu benar-benar pantas mendapatkan pujianmu, dan kamu adalah harapan dari Sekte Pedang saya. Kata Gu Ruochen. Lin Yun mengerucutkan bibirnya karena evaluasi ini sedikit terlalu tinggi. Melihatnya, Gu Ruochen berkata, jika memungkinkan, kita harus memastikan keselamatan murid-murid kita sebanyak mungkin. Saya mengerti. Lin Yun bisa mengatakan bahwa Gu Ruochen peduli dengan hidup dan mati murid-murid Sekte Pedang, yang sesuai dengan gelarnya sebagai murid kepala puncak Cixiao. Tapi Sekte Pedang bukan milikku sendiri, dan kamu juga dibutuhkan untuk memperkuat Sekte Pedang.
Lin Yun berkata dengan serius. Sekte pedang bisa terus berlanjut tanpaku, tapi tidak bisa berlanjut tanpamu. Gu Ruochen tersenyum, melambaikan tangannya. Aku tidak bersikap sopan padamu. Kamu akan mengerti alasannya di masa depan. Jika salah satu dari kita bisa hidup, saya tidak akan ragu untuk memberikan hidup saya untuk Anda, yang juga berlaku untuk adikmu. Aku tidak tahan dengan itu. Lin Yun tersenyum. Selain dari 8 sekte yang kuat, generasi muda yang jenius dari sekte lain juga akan berpartisipasi dalam domain tandus kuno ini. Sekte di wilayah terdekat juga akan berpartisipasi, dan sulit untuk mengatakan apakah sekte pedang tidak akan berakhir sama seperti 2 dekade yang lalu. Gu Ruochen menghela nafas. Sama sekali tidak. Lin Yun tersenyum dengan tekad di pupil matanya. Bagaimanapun, dia telah berjanji pada tuannya. Setengah bulan kemudian, di plaza terhormat sekte pedang, ada sebuah monumen besar dengan banyak nama terukir di atasnya. Mereka adalah semua orang dari sekte pedang yang tewas dalam pertempuran. Hal pertama yang dilakukan setiap murid saat bergabung adalah bersumpah di depan monumen ini. Ratusan orang berkumpul di sini saat gelombang asal naga menyapu mereka, menyelimuti seluruh alun-alun. Hari ini adalah hari di mana murid-murid sekte pedang berangkat ke medan perang tandus kuno. Hanya murid yang mencapai alam nadi naga di bawah usia 30 tahun yang bisa mewakili sekte pedang dan ikut serta dalam medan perang tandus kuno. Semua orang yang berdiri di sana adalah murid paling luar biasa dari sekte pedang, dan beberapa sosok berdiri di depan. Orang-orang ini mewakili murid terkuat dari sekte pedang. Ada Gu Ruochen, Ye Qingxuan, dan Lin Yun. Di belakang mereka adalah murid-murid suci lainnya seperti Ye Ziling dan Mu Sueqin, yang telah mencapai puncak alam pulsa naga ketiga. Banyak tatapan tertuju pada sosok berjubah biru yang berdiri di depan dengan api berkobar di pupil mata mereka. Sosok berjubah biru itu secara alami adalah Lin Yun. Jika sebelumnya, mereka yang berada di alam nadi naga yang tidak berada dalam sekte mungkin memiliki beberapa pendapat tentang Lin Yun yang menjadi murid master pedang Yao Guang, belum lagi menganggap dia berada di tingkat yang sama dengan Gu Ruochen. Tapi setelah kediaman kolam surgawi, prestise Lin Yun dalam sekte pedang mencapai ketinggian yang baru. Pada tingkat tertentu, prestisenya bahkan lebih tinggi dari Gu Ruochen. Sudah begitu lama sejak sekte pedang kembali, dan Lin Yun telah bersinar sejak dia bergabung dengan mereka. Sebelum bergabung dengan sekte, dia mengalahkan Xia Houyan. Setelah dia bergabung dengan sekte, dia memecahkan rekor Seinpul. Dia adalah juara kompetisi 5 puncak dan mengalahkan sekte Suantian di rumah Danau Surgawi. Dengan begitu banyak gelar yang disandangnya, dia secara alami pantas menjadi murid Sein Pedang Bercahaya. Suara menggelegar tiba-tiba bergema, berasal dari genderang perang kuno yang terletak di puncak di samping plaza kehormatan. Mereka bisa merasakan darah mereka mendidih dari genderang itu. Ketika semua orang mengangkat kepala mereka, mereka terkejut melihat bahwa orang yang menabuh genderang itu adalah Mu Xuankong. Master sekte dari sekte pedang secara pribadi menabuh genderang untuk mereka. Bab 1598 Kota Tandus Surgawi. Saat genderang menjadi semakin keras, ekspresi semua orang menjadi serius saat menonton Mu Xuankong. Ekspresi mereka serius, dan bahkan ada sedikit kesedihan. Lin Yun tahu bahwa ketua sekte bersorak untuk semua orang dan mengenang generasi emas yang meninggal 2 dekade lalu. Semua emosinya terkumpul di dalam hatinya, dan dia ingin melampiaskan semuanya. Setengah jam kemudian, drum berhenti dan Mu Xuankong melayang di udara, memandang semua orang. Ekspresinya menjadi lembut, dan dia berkata, kalian semua adalah murid dari sekte pedang, dan saya tidak perlu mengatakan betapa berbahayanya medan perang tandus kuno. Medan perang tandus kuno itu brutal, dan kami selalu bersatu. Tapi kalian harus lebih bersatu lagi. Aku tidak ingin berbicara terlalu banyak, dan aku tidak punya permintaan apapun. Sudah cukup baik jika kalian bisa kembali hidup. Ingat, tidak ada harta yang lebih penting daripada nyawa kalian. Suara Mu Xuankong terdengar berat. Dia bisa melihat ekspresi emosi dan kegembiraan mereka yang tertekan, dan Mu Xuankong secara alami tahu apa yang mereka pikirkan. Dia juga tahu bahwa tidak peduli apa yang dia katakan, sudah ditakdirkan bahwa banyak orang akan mati di medan perang tandus kuno. Gu Ruochen. Mu Xuankong berbalik untuk melihat kepala murid dari puncak firmamen Scarlet. Di sini. Sebagai murid kepala puncak Cixiao, Anda harus ingat bahwa nyawa murid sekte pedang saya selalu menjadi yang pertama. Kata Mu Xuankong. Saya mengerti. Kata Gu Ruochen dengan ekspresi serius. Lin Yun. Suara Mu Xuankong bergema lagi. Lin Yun tertegun karena dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Xuankong akan memanggil namanya di depan umum. Sebagai murid master pedang Yao Guang,
Kau tidak boleh mempermalukan nama Sekte Pedang saya. Aku mengerti. Tidak peduli apapun, ingatlah bahwa hidupmu lebih penting dari apapun bagi Sekte Pedang. Jangan impulsif, tapi kamu tidak perlu menahan diri jika kamu diintimidasi. Sekte Pedang tidak memprovokasi masalah, tapi kami juga tidak takut dengan masalah. Kata Mu Xuankong. Lin Yun bingung mendengarnya, tapi segera mengerti bahwa Mu Xuankong telah mengizinkannya untuk melakukan apapun yang dia inginkan, tidak peduli apa yang terjadi di medan perang tandus kuno. Sekte Pedang akan menjadi pendukung terkuatnya jika semuanya sesuai aturan. Guru Sekte, jangan khawatir tentang itu. Lin Yun meninggikan suaranya. Saya telah menerima banyak anugerah dari tuanku dan ketua sekte, dan saya pasti akan menunjukkan kepada semua orang kekuatan dari Sekte Pedang saya. Terlepas dari apakah itu untuk tuannya atau Sekte Pedang, dia akan melakukan yang terbaik di medan perang tandus kuno ini. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan kepada semua orang kekuatan dari Sekte Pedang saya. Kata Lin Yun, dan kata-katanya membuat api berkobar di murid-murid lainnya. Secara bersamaan, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda meringkuk di pupil mereka. Di mana 5 Master Puncak? Mu Xuankong bertanya. Kami di sini. 5 Master Puncak Sekte Pedang muncul dan memberi Mu Xuankong busur di udara. Master Puncak Cixiao adalah Mu Xuankong, dan Wakil Master Puncak akan pergi atas namanya karena dia harus tinggal di Sekte Pedang. Kalian akan memimpin rombongan ke medan perang tandus kuno. Ingatlah untuk memastikan keselamatan murid-murid Sekte Pedang saya. Harap diyakinkan, kakak senior. Mu Chuan menangkupkan tangannya. Pergilah. Ketika Mu Xuankong selesai, semua murid terbang dan berkumpul di belakang 5 Master Puncak. Setelah semua orang pergi, banyak orang terbang keluar dari berbagai puncak. Mereka semua berada di alam inti Elysium, dan beberapa adalah Diaken. Mereka menyaksikan kelompok itu pergi bersama Mu Xuankong. Tatapan Mu Xuankong rumit karena dia lebih suka tidak mengirim mereka ke medan perang tandus kuno jika dia punya pilihan. Tapi dia tidak punya pilihan karena mereka harus bersaing di dalamnya. Harta dan kesempatan yang tersembunyi di medan perang tandus kuno adalah sesuatu yang didambakan oleh setiap murid alam nadi naga. Pertempuran ini menyangkut kemuliaan sekte mereka dan murid-murid mereka. Tapi dia belum mengetahui bagaimana hal itu akan berkembang. Kita akan menuju ke kota tandus surgawi. Ini adalah kota terdekat dengan medan perang tandus kuno, di mana berbagai sekte akan berkumpul. Beberapa sekte mungkin telah tiba lebih dulu dari kita, jadi kita bisa bertemu pada saat itu. Kelompok itu terbang di udara saat Mu Xueqin berbisik kepada Lin Yun. Berapa banyak orang yang akan ada dari setiap sekte? Lin Yun bertanya. Dia secara kasar memperkirakan bahwa Sekte Pedang mengirimkan sekitar 400 murid alam nadi naga. Ini tidak sama. Mu Xueqin menjelaskan. Menurut kesepakatan semua orang, siapapun yang berusia di bawah 30 tahun dapat masuk, tetapi kekuatannya bervariasi antar sekte. Sekte Xuantian mungkin memiliki paling banyak orang. Berapa banyak? Sekitar 700. Mu Xueqin menjawab. Lin Yun mengangguk setelah mendengarnya, tapi jumlah ini sedikit terlalu sulit dipercaya. Dari ini saja, siapapun bisa mengatakan bahwa kekuatan Sekte Xuantian lebih kuat daripada kekuatan Sekte Pedang. Kemudian lagi, itu juga membuktikan bahwa Sekte Pedang memiliki dasar yang menakutkan. Sekte Pedang kehilangan generasi emas mereka 2 dekade lalu, tapi mereka masih bisa mengirim begitu banyak orang, dan ini cukup untuk membuktikan bahwa Sekte Xuantian belum sepenuhnya mengguncang mereka. Mereka masih bisa melakukan perlawanan. Selain dari sekte yang kuat, klan dan pasukan lain akan berpartisipasi dalam hal ini. Begitu banyak sehingga beberapa pasukan dari domain lain diizinkan masuk ke dalam medan perang tandus kuno. Semua generasi emas di antara generasi muda domain tandus kuno akan berada di sini. Pasukan iblis juga akan bergabung, membuat situasi menjadi lebih berantakan. Mu Xueqin menjelaskan, dan Lin Yun mengangguk. Dia tidak terkejut karena ada banyak peluang di medan perang tandus kuno, dan daya tariknya berakibat fatal bagi setiap jenius. Keserakahan orang tidak ada habisnya, bahkan jika itu berbahaya. Jadi tidak diragukan lagi bahwa medan perang tandus kuno ini akan menjadi tempat berkumpulnya para jenius. Mengangkat kepalanya, cahaya dingin melintas di pupil mata Lin Yun. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dianggap sebagai salah satu kelompok terkuat di domain tandus kuno. Dia tidak akan takut bahkan jika dia harus menghadapi 3 orang teratas dari Sekte Xuantian. Semua kartu truf dan kultivasi pahitnya selama 2 tahun terakhir memberinya kepercayaan diri. Menghitung waktu, sudah 3 tahun sejak dia tiba di alam Kunlun.
Para juara jalur surgawi lainnya sudah berada di peringkat nadi naga, membuat nama untuk diri mereka sendiri. Medan perang tandus kuno mungkin berbahaya, tetapi itu juga merupakan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya baginya. Jika dia tidak bisa keluar hidup-hidup dan menginjak semua generasi muda domain tandus kuno, dia tidak akan memiliki wajah untuk mencari Su Xiao di Kekaisaran Naga Ilahi. Medan perang tandus kuno terletak di antara perbatasan utara dan domain tandus kuno. Wilayah itu terkenal di kehancuran timur karena merupakan medan perang legendaris di antara para dewa di era keemasan. Saat itu, tempat ini adalah tanah suci gerbang naga. Banyak ahli berkumpul di sana untuk menghadapi para penjajah, sebuah pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara para dewa. Banyak ahli dan iblis yang kehilangan nyawa di sana. Selain medan perang tandus kuno, banyak reruntuhan berskala lebih kecil, dan reruntuhan itu memiliki aliran orang yang tak ada habisnya. Bahkan jika mereka tidak bisa memasuki medan perang tandus kuno, banyak orang yang masih datang ke sini, dan kota tandus surgawi adalah kota terbesar di sana. Sementara sekte pedang berkumpul, banyak orang melesat melintasi langit. Bagaimanapun, ini adalah peristiwa besar yang terjadi setiap 2 dekade sekali, dan mereka juga ada di sana untuk medan perang tandus kuno. Begitu banyak orang. Lin Yun terkejut karena ada terlalu banyak orang. Bahkan skala jalan surgawi dan alam astral sisa naga tidak dapat dibandingkan dengan ini. Ayo turun. Kita harus tinggal di kota tandus surgawi untuk beberapa waktu sampai medan perang tandus kuno terbuka. Tempat itu kacau, dan ada banyak kultivator iblis di sana. Jadi kalian harus berhati-hati. Wakil Ketua Puncak-Puncak Cixiao, Chen Lei, memperingatkan semua orang. Sebagai Wakil Ketua Sekte dari Puncak Firmamen Scarlet, dia setara dengan Wakil Ketua Sekte dari Sekte Pedang, dan posisinya lebih tinggi dari Wakil Ketua Puncak lainnya. Ayo pergi. Chen Lei menyapu pandangannya ke sekeliling dan memimpin semua orang ke kota tandus surgawi. Kelompok mereka sangat besar. Bahkan jika mereka telah menarik kembali aura mereka, mereka masih menarik perhatian banyak orang. Begitu banyak kultivator pedang. Mereka adalah murid-murid sekte pedang. Tidak heran mengapa niat pedang mereka begitu kuat. Saya pikir sekte pedang telah menurun. Mengapa mereka masih memiliki formasi yang begitu kuat? 400 orang, mereka tidak lebih lemah dari sekte kuat lainnya. Mereka masih sekte pedang, bahkan jika mereka telah menurun. Orang suci pedang bersinar masih hidup, belum lagi Mu Xuankong membunuh kepala suku klan Dewa Neter. Tian Xuanzi tidak menonjol saat itu, dan ini cukup untuk membuktikan bahwa sekte pedang masih berdiri tegak. Lalu kenapa? Sein pedang bercahaya kuat, tapi dia tidak bisa memasuki medan perang tandus kuno. Sekte pedang telah mengandalkan Sein pedang bercahaya selama bertahun-tahun, tapi ini adalah kompetisi antar murid. Mereka kehilangan generasi emas mereka 2 dekade lalu, dan sudah ada kesenjangan antara kedua sekte. Ya, Tian Xuanzi secara pribadi mengajar 3 besar di peringkat dalam sekte Xuantian. Kedatangan rombongan sekte pedang menyebabkan keributan besar-besaran di kota tandus surgawi. Semua orang tahu tentang dendam antara sekte Xuantian dan sekte pedang. Jadi kemunculan mereka secara alami menarik berbagai diskusi. Semua orang di domain tandus kuno tahu tentang ambisi Tian Xuanzi. Tian Xuanzi juga tidak repot-repot menyembunyikan ambisinya berdasarkan nyanyian yang diserukan oleh murid-murid sekte Xuantian, dan diskusi di sekitarnya juga membuat wajah murid-murid sekte pedang menjadi jelek. Sejak kapan sekte pedang saya lebih lemah dari sekte Xuantian? Orang-orang ini buta, dan kami akan membuat sekte Xuantian membayar harganya. Seorang murid dengan temperamen berapi-api mengumpat. Medan perang tandus kuno belum dimulai, dan mereka sudah dikutuk oleh mereka yang percaya bahwa mereka akan berakhir lebih buruk daripada 2 dekade yang lalu. Wajah Lin Yun juga gelap. Dendam yang dibangun di antara kedua sekte itu sangat berat, dan mereka mungkin akan memulai perang jika mereka bertemu dengan murid-murid sekte Xuantian di medan perang tandus kuno. Jaga kata-katamu. Guru Wo Chen berbalik untuk melihat murid itu. Saat itu, sekelompok orang turun dari langit. Mereka semua diselimuti aura pedang yang kejam. Mereka dari Paviliun Pedang Surgawi. Lin Yun telah berinteraksi dengan Paviliun Pedang Surgawi, dan dia langsung mengenali asal-usul mereka. Bab 1599 Transformasi Kura-Kura Ilahi. Sekte Pedang mendirikan sekte dengan pedang, sementara Paviliun Pedang Surgawi mendirikan sekte dengan pedang. Sebelum sekte Xuantian bangkit, Paviliun Pedang Surgawi adalah saingan terbesar sekte pedang. Di domain tandus kuno, sekte pedang adalah yang terkuat dalam pedang, dan Paviliun Pedang Surgawi adalah yang terkuat dalam hal pedang.
Mu Chuan pernah memberitahunya bahwa sekte kuat yang ada di domain tandus kuno semuanya memiliki kekuatan kuno yang mendukung mereka. Fakta bahwa paviliun pedang surgawi tidak menurun setelah bertahun-tahun sudah cukup untuk membuktikannya. Lihat pemimpin tim itu. Mu Suekin berkata di samping Lin Yun. Orang itu adalah jenius generasi emas terkuat dari paviliun pedang surgawi, Xiao Kui. Dia sudah memahami maksud pedang langit 2 tahun yang lalu, dan dia adalah orang yang kejam. Xiao Kui. Lin Yun mengikuti tatapan Mu Suekin dan melihat seorang pemuda berjubah abu-abu di samping beberapa jenius alam dekrit samsara. Dia memiliki kulit yang kasar meskipun usianya masih muda, dan orang bisa mengatakan bahwa dia telah mengalami banyak hal dari wajahnya. Selain itu, dia memiliki sepasang mata yang tajam. Dia bisa merasakan bahwa Xiao Kui memiliki niat pedang yang kuat di tubuhnya, dan kultivasinya berada di alam pulsa naga tingkat 4. Kudengar dia telah mencapai tahap ke-9 dalam teknik pedang asal surgawi paviliun pedang surgawi. Ini adalah teknik bela diri roh hantu tingkat tinggi yang menakutkan. Jika dia mencapai alam dekrit samsara dan menyelesaikan teknik pedang, itu bisa menjadi teknik bela diri roh naga. Mu Suekin terus berbisik. Ingatlah untuk berhati-hati jika Anda bertemu dengannya. Dengan keterkejutan melintas di pupil matanya, Lin Yun menganggukkan kepalanya. Mungkin akan merepotkan jika dia menghadapi teknik pedang roh hantu bermutu tinggi sebelum peningkatannya dalam pedang 9 pedang tanpa beban. Sementara Lin Yun memeriksa Xiao Kui, 2 tatapan juga tertuju padanya. Mereka datang dari Xiao Kui dan Nangong Ze. Saat Nangong Ze menatap Lin Yun, dia berbisik di telinga Xiao Kui. Xiao Kui jatuh ke dalam pikiran yang dalam setelah mendengar kata-kata Nangong Ze. Ketika dia memeriksa Lin Yun, cahaya tajam melintas di pupil matanya yang melesat melintasi jarak di antara mereka. Lin Yun tidak bergerak, tapi dia mengedarkan jiwa pedang di dahinya dan menyelesaikan niat pedang itu. Menarik. Xiao Kui tersenyum. Kamu benar. Orang ini tidak hanya beruntung bisa mengalahkan Huang Xuan, dan dia hanya akan lebih kuat sekarang. Tapi dia masih lemah dan seharusnya tidak datang ke medan perang tandus kuno. Ayo pergi. Paviliun pedang surgawi dan sekte pedang bertemu satu sama lain, dan tetua alam dekrit samsara mereka mengangguk satu sama lain sebelum mereka berlalu dan menghilang ke kota tandus surgawi. Ketika para jenius di sekitarnya melihat 2 sekte yang kuat saling bertabrakan, api berkobar di pupil mata mereka. Dengan kedatangan sekte pedang dan paviliun pedang surgawi, ini menjadi pertanda bahwa medan perang tandus kuno, yang diadakan setiap 2 dekade sekali, telah memasuki hitungan mundur. Di bawah pimpinan Chen Lei, rombongan sekte pedang memasuki cabang sekte pedang di kota tandus surgawi. Dia mengatakan kepada semua orang untuk tidak membuat masalah sebelum medan perang tandus kuno dibuka. Sekte pedang itu kuat, tetapi kota tandus surgawi memiliki semua jenis orang, dan tidak ada yang bisa memastikan bahwa seseorang akan berani bergerak melawan murid-murid sekte yang kuat. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan, Lin Yun agak kelelahan dan berencana mencari kamar untuk beristirahat. Sementara itu, Mu Qingqing sedang mengatur sebuah kelompok untuk berjalan-jalan di sekitar kota, tetapi Lin Yun menolaknya dengan senyuman. Kembali ke kamarnya, Lin Yun duduk dan bermeditasi. Setengah jam kemudian, dia menghela nafas, dan semua kelelahan di pupil matanya menghilang. Tahap keempat dalam kitab pedang pemusnah dunia naga dan tahap kelima dalam sutra pedang langit ilahi. Meriam pedang sudah cukup untuk saat ini, tapi sutra pedang agak lambat. Sayang sekali saya tidak memiliki sumber daya apapun saat ini. Lin Yun bergumam, menggaruk kepalanya. Pemandangan malam menyelimuti langit di luar jendela, tapi kota tandus surgawi terang benderang. Kota tandus surgawi dekat dengan perbatasan domain tandus kuno dan tidak berada di bawah yurisdiksi pasukan manapun. Tempat ini biasanya berkembang karena terletak di persimpangan antara beberapa domain. Sekarang medan perang tandus kuno akan segera dibuka, popularitas kota ini mencapai ketinggian baru. Ada banyak tempat untuk berjalan-jalan di kota ini, dan beberapa harta karun yang berasal dari medan perang tandus kuno dapat ditemukan di sana. Selain itu, ada juga rumah lelang, kamar dagang, arena, dan banyak tempat lainnya. Lin Yun tidak tertarik pada mereka tetapi datang ke depan meja dan mengeluarkan cangkang kura-kura. Cangkang kura-kura itu ditutupi dengan rune yang rumit, dan orang bisa merasakan fluktuasi samar jika dia memusatkan perhatian padanya dengan jelas. Tetapi fluktuasi itu samar-samar, dan sulit baginya untuk memahami informasi yang tepat. Ini berarti dia harus menggunakan darah suci kura-kura hitam terakhir yang dia tinggalkan, tapi dia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Aku harus pergi dan bertanya pada kakak seniormu tentang hal itu. Lin Yun menyimpan cangkang kura-kura dan datang ke kamar Mu Chuan.
Ketika dia memberitahu Mu Chuan niatnya dan menunjukkan darah suci kura-kura hitam, Mu Chuan terkejut, kamu yakin tidak akan menyimpan ini untuk kesengsaraanmu? Saya yakin. Lin Yun mengangguk. Mu Chuan jatuh ke dalam pikiran yang dalam saat dia bermain-main dengan cangkang kura-kura, transformasi kura-kura ilahi hanyalah bagian dari warisan kura-kura hitam. Warisan yang sebenarnya dibagi menjadi 3, transformasi, kultivasi, dan teknik rahasia. Jadi transformasi kura-kura ilahi ini adalah teknik transformasi dari warisan kura-kura hitam. Lin Yun berkata setelah merenung sejenak. Ya, itu adalah 72 teknik transformasi, teknik kultivasi roh naga dengan 72 tahap, dan 72 teknik rahasia. Mu Chuan melanjutkan. Kamu mengerti apa yang saya maksud? Teknik transformasi harus menjadi yang terlemah dari 3 warisan. Ini hanya cangkang kura-kura. Jadi tidak bisa menampung semua 72 teknik transformasi. Bahkan jika kau tidak berencana menyimpannya untuk kesengsaraanmu, kau bisa menyimpannya sampai kau menemukan teknik rahasia kura-kura hitam atau teknik kultivasi. Lin Yun merenung dalam-dalam setelah mendengar itu karena dia tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Dia bertemu dengan leluhur penyu hitam, dan apa yang dikatakan Mu Chuan memiliki kemungkinan besar, menurut perkataan leluhur penyu hitam. Tetapi Mu Chuan tidak tahu bahwa dia memiliki persahabatan dengan leluhur penyu hitam, dan dia mungkin bisa mendapatkan darah suci penyu hitam lainnya jika dia cukup tak tahu malu. Kau harus tahu apakah kau bisa mendapatkan salah satu dari 72 teknik rahasia. Teknik bela diri roh naga adalah harta yang tak ternilai harganya dan bahkan lebih kuat dari kanon pedang mendalam besar dari sekte pedang yang tidak lengkap. Mu Chuan berkata setelah ragu-ragu. Tidak perlu. Aku sudah memutuskan untuk menggunakannya sekarang. Kata Lin Yun. Tapi transformasi kura-kura ilahi ini hanya sebagian dari 72 teknik transformasi. Adapun cangkang kura-kura ini, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan warisan penuh dari transformasi kura-kura ilahi. Warisan kura-kura hitam memiliki legenda di alam Kunlun. Anda dapat melatih transformasi kura-kura ilahi, tetapi Anda tidak dapat mengabaikan pedang Dao Anda karenanya. Ingatlah selalu bahwa Anda adalah seorang pendekar pedang. Kata Mu Chuan, menatap Lin Yun. Dia awalnya memberikan cangkang kura-kura pada Lin Yun karena dia ingin dia mempelajari pernapasan kura-kura hitam. Dia tidak menyangka Lin Yun akan mendapatkan darah suci kura-kura hitam dengan begitu cepat. Bagaimanapun juga, dia telah menghabiskan beberapa usaha untuk mendapatkannya di masa lalu, tapi dia tidak cukup sabar, dan pemahamannya kurang. Jadi dia akhirnya memilih untuk menyerah. Saya mengerti. Lin Yun mengangguk. Mu Chuan kemudian menjelaskan kepada Lin Yun tentang transformasi kura-kura ilahi dan memberitahu Lin Yun semua yang dia ketahui. Singkatnya, bahkan jika dia berhasil mempraktikkan transformasi kura-kura ilahi, itu tidak akan memiliki banyak kegunaan. Itu bisa digunakan untuk mengubah penampilan seseorang, dan seseorang harus mencapai tingkat tinggi untuk memahami seluruh teknik transformasi ini. Tapi saat dia berhasil, bahkan orang suci pun akan kesulitan membedakan seseorang yang menyamar dengan transformasi kura-kura ilahi. Jika dia berhasil memahami ke-72 teknik transformasi, dia tidak hanya dapat mengubah rasnya, tetapi dia juga dapat berubah menjadi binatang buas. Mu Chuan mengetahui hal ini, tetapi dia tidak memiliki petunjuk tentang teknik rahasia dan kultivasi. Beberapa saat kemudian, darah suci kura-kura hitam menyatu dengan sempurna dengan cangkang kura-kura, dan tulisan suci mulai muncul di cangkang kura-kura. Ada sejumlah kitab suci yang mengkhawatirkan, di suatu tempat dalam ratusan ribu. Lin Yun tidak bisa melihat semuanya dengan jelas, hanya dengan mengandalkan mata telanjangnya. Ketika dia mengeksekusi mata naga ilahi, dia bisa melihat beberapa kata putih yang muncul di cangkang kura-kura melayang di depannya. Karena dia memiliki ingatan yang sangat baik, dia hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk membaca semua kitab suci. Mu Chuan juga terkejut, tetapi mengingat semua tulisan suci itu. Dia dengan cepat menemukan bahwa dia harus memurnikan darah suci kura-kura hitam sebelum dia bisa mulai mempraktikkan teknik transformasi ini, atau akan sia-sia, bahkan jika dia mengingatnya. Setelah Lin Yun membaca tulisan suci, dia mengerutkan alisnya. Ini terlalu rumit. Ada 100.000 kitab suci, tapi tidak lengkap. Bahkan jika saya berhasil mempraktekkannya, penggunaannya tidak sebesar yang saya bayangkan. Yang paling penting, aku hanya bisa mulai berlatih setelah mencapai alam nadi naga denyut ketiga, setelah vitalitasku mengalami transformasi. Aku sudah memberitahumu tentang hal itu, tapi jangan meremehkannya. Ini mungkin hanya transformasi pertama dari transformasi kura-kura ilahi, tapi kamu bisa dengan bebas mengubah penampilan dan tubuhmu setelah menggenggamnya, termasuk temperamen dan suaramu.
Ini lebih kuat dari teknik penyamaran lainnya. Mu Chuan tersenyum. Hanya karena kamu tidak membutuhkannya sekarang, bukan berarti kamu tidak membutuhkannya di masa depan. Menyimpan cangkang kura-kura, Lin Yun tersenyum pahit dan hanya bisa optimis tentang hal itu. Jika tidak, dia telah menyia-nyiakan darah suci kura-kura hitam dengan sia-sia. Setelah berhenti sejenak, Lin Yun mengucapkan selamat tinggal. Tepat ketika dia hendak membuka pintu kamarnya, dia berhenti dengan alis berkerut karena ada seseorang di kamarnya. Tapi siapakah itu? Mu Suekin, Guru Wochen, dan Ye Qingxuan sedang mengasingkan diri, sementara Mu Qingqing dan para murid suci lainnya berjalan-jalan di sekitar kota. Jadi siapa yang bisa menunggunya di kamarnya? Ketika Lin Yun membuka pintu, dia melihat sosok punggung. Orang ini mengenakan jubah yang elegan dan duduk di tempat Lin Yun duduk sebelumnya. Jubah yang dikenakan orang ini dimaksudkan untuk pria, tapi mengeluarkan aroma yang samar. Karena Lin Yun peka terhadap aroma, dia langsung menebak siapa yang datang. An Liuyan, kamu berani, kata Lin Yun sambil menutup pintu. Hehe, sudah lama sekali, Tuan Muda Lin. An Liuyan berbalik. Dia memegang kipas yang diberikan Lin Yun, membuatnya terlihat anggun. Dia tidak bisa membayangkan bahwa ini adalah An Liuyan yang sama yang menyihir sebelumnya. Dia telah menyamar dengan baik, dan Lin Yun tidak akan mengenalinya jika bukan karena aroma yang dia keluarkan. Aku menyamar. Seorang Liuyan menjawab. Penyamaranmu tidak berguna berdasarkan aroma yang kau keluarkan. Lin Yun tersenyum. Aku mengoleskannya setelah masuk, takut kau tidak akan mengenaliku. An Liuyan tersenyum. Lin Yun tertegun sejenak setelah mendengar itu. Tapi sebelum dia bisa mengetahui bagaimana An Liuyan memasuki kamarnya, suaranya bergema, Tuan Muda Lin, ayo kita jalan-jalan keliling kota. Bab 1600 semua orang berkumpul. Pertama, ceritakan bagaimana kamu masuk. Lin Yun bertanya, menatap An Liuyan. Cabang Sekte Pedang memiliki penjaga yang ketat, dan tidak realistis bagi seseorang untuk menyelinap masuk di bawah mata para ahli alam dekrit samsara. Aku sudah ada di sini sebelum kamu datang. An Liuyan tersenyum sambil mengeluarkan medali. Lihat ini. Ketika Lin Yun melihat medali itu, dia terkejut karena itu adalah tanda dari murid dalam puncak Shen Xiao. Aku sekarang adalah murid Sekte Pedang. An Liuyan tersenyum. Apa yang terjadi? Lin Yun bertanya. Tidak ada ruang untuk Sekte Iblis di domain Tandus Kuno. Jika kita ingin memasuki medan perang Tandus Kuno, kita harus menemukan sekte di domain Tandus Kuno untuk bekerja sama. Kemudian lagi, bentuk kerjasama ini tidak tertulis secara hitam dan putih tetapi hanya hubungan baik di antara kita. An Liuyan tersenyum. Selama masih dalam batas tertentu, itu tidak dianggap melanggar aturan. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa Paviliun Kuali Surgawi bekerja sama dengan Sekte Pedang. Lin Yun mengangguk dan tidak memiliki pendapat apapun tentang itu. Dia sudah tahu bahwa dunia ini tidak hanya hitam dan putih. Kerja sama dimungkinkan selama mereka bukan musuh bebuyutan, dan Lin Yun tidak memiliki prasangka terhadap kultivator iblis. Kultivator iblis mempraktikkan teknik bela diri iblis, dan tidak semuanya jahat. Bagaimanapun, kekuatannya terletak pada bagaimana seseorang menggunakannya, bukan pada apa yang dikembangkan orang itu. Bisakah kita pergi sekarang? Kota Tandus Surgawi sedang ramai sekarang. An Liuyan mengedipkan mata. Tidak tertarik. Lin Yun menggelengkan kepalanya. Medan perang Tandus Kuno sedang dibuka, dan dia tidak ingin membuang waktu. Dia mengeluarkan kertas dan tinta sebelum mulai menulis. Jika dia tidak bisa memahami bentuk pedang ke-9 dari pedang 9 pedang tanpa beban, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menekan generasi emas. Menurut Guru Wochen, 3 teratas dari Sekte Suantian semuanya memiliki kekuatan untuk membunuh kultivator alam pulsa naga kelima, dan kekuatan bertarung mereka yang sebenarnya ada di alam pulsa naga ke-6. Belum lagi mereka adalah generasi emas, yang secara pribadi diajar oleh Tian Xuanzi. Aku akan menggiling tinta untukmu, kalau begitu. An Liuyan tersenyum. Karena Lin Yun tidak bisa menolaknya, dia hanya bisa membiarkannya menggiling tinta dari samping. Dia bisa mempercayainya dan tidak keberatan membiarkannya melihat pedang 9 pedang tanpa beban. Setiap goresannya lambat, dan dia menanamkan niat pedang kubah surgawi ke dalam kata-kata itu. Ketika dia selesai, dia telah menghabiskan niat pedangnya dan mulai merasa pusing. Tapi dia masih tidak bisa bersentuhan dengan bentuk pedang ke-9. Tapi dia tidak terburu-buru. Dia duduk dan mengedarkan kanon pedang pemusnah dunia naga Phoenix untuk memulihkan energi asal dan niat pedangnya yang habis. Ketika dia pulih, dia mengulangi dan terus menulis di atas kertas. Proses ini kering, dan sulit bagi orang biasa untuk menahannya.
Ini membuat An Liuyan bingung, bertanya-tanya bagaimana Lin Yun berhasil menahannya. Sementara dia terkejut dalam hati, Lin Yun duduk sekali lagi. Melihat dahinya berlumuran keringat, dia dengan cepat mengambil kipasnya dan mengipasi Lin Yun. Setengah jam kemudian, Lin Yun membuka matanya. Melihat An Liuyan mengipasinya, dia tersenyum, "Apa yang kamu lakukan? Mengipasi kamu setelah melihat kamu berkeringat. Setidaknya itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa." An Liuyan menjelaskan. Kata-katanya membuat Lin Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Apa yang kamu tersenyum?" An Liuyan tersipu, terlihat lembut, bahkan jika dia menyamar sebagai laki-laki. Lin Yun tersenyum karena kipas itu adalah artefak orang suci yang sangat banyak, tapi dia menggunakannya untuk mengipasinya. Ini mungkin sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh pemilik kipas, dan dia juga tidak bisa mengatakannya pada An Liuyan. Karena itu, dia tersenyum, "Saya baik-baik saja. Apakah ada artinya kamu melakukan ini? Anda telah mengulangi ini beberapa kali." An Liuyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Tentu saja ada," Lin Yun menjawab. "Bahkan jika saya tidak bisa menulis kata ke-9, niat pedang saya akan meningkat setiap kali saya menulis di atas kertas. Saya baru saja memahami niat pedang kelas 5, yang dapat dianggap sebagai bentuk kultivasi bagi saya." "Tapi, tunggu, niat pedang kelas 5. An Liuyan berseru. "Hush! Turunkan suaramu," kata Lin Yun, dan An Liuyan dengan cepat menutupi mulutnya saat dia memeriksa Lin Yun dengan tidak percaya. "Tapi aku punya beberapa keraguan. Apakah kata ke-9 benar-benar ada?" "Tentu saja, tuanku bisa menulisnya. Tapi, itu adalah pedang suci bersinar." Mendengar itu, Lin Yun mengambil kuas dan terus menulis sambil berkata, "Sebagai seorang murid, saya harus menghormati guru saya, tetapi saya tidak bisa hanya puas dengan mencapai ketinggian guru saya. Ini adalah apa yang guru saya katakan kepada saya, belum lagi saya belum memiliki petunjuk untuk kata ke-9." Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat An Liuyan. "Jika Anda harus menggunakan kata untuk menggambarkan kesedihan dan kesepian yang tak terbatas setelah menjadi riang, kata apa yang akan Anda gunakan?" An Liuyan membuka mulutnya dan ingin menjawab, tapi dia segera mengerutkan alisnya saat memikirkan pertanyaan itu. Beberapa saat kemudian, dia menjawab, "Jika saya harus menggunakan sebuah kata, saya akan menggunakan rasa sakit untuk menggambarkan kesedihan yang tak terbatas setelah menjadi riang. Lagi pula, yang tersisa setelah kesedihan adalah rasa sakit yang tak berkesudahan." "Rasa sakit," Lin Yun bergumam. "Saya sebelumnya memikirkan kosong, atau tidak ada, untuk menggambarkannya, melihat semuanya dari kesedihan setelah riang." "Tidak," An Liuyan membantah. "Setiap orang berbeda. Setiap orang memiliki pemikirannya sendiri tentang hal itu, dan beberapa bahkan mungkin memikirkan kematian, ingin mati." Lin Yun terkejut mendengar itu dengan kuasnya berhenti. Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda tentang hal itu. Dia akhirnya mengetahuinya, dan tidak heran tuannya akan berhenti. Ini karena pedang ke-9 setiap orang berbeda. Jika tuannya tidak ingin mengajarinya, dia tidak akan berhenti di tengah jalan, juga tidak akan memperlambat waktu dengan mengorbankan umurnya. Tuannya membayar harga yang begitu mahal, dan tidak masuk akal jika tuannya tidak ingin mengajarinya bentuk pedang ke-9. Jadi ini hanya berarti bahwa ada alasan mengapa tuannya berhenti menulis kata ke-9, dan kata-kata An Liuyan seperti sambaran petir yang merobek langit. Hahaha. Lin Yun mulai tertawa saat jalan di depannya terbuka. "Tuan muda Lin, ada apa?" An Liuyan bertanya. "Kamu sangat membantuku." Lin Yun tersadar dan berkata, "Kamu benar. Setiap orang berbeda. Jadi saya tidak perlu memikirkan pemahaman orang lain tentang bentuk pedang ke-9. Saya hanya harus mengikuti kata hati saya. Jadi, Tuan muda Lin, apa kata ke-9-mu?" "Bunuh." Lin Yun berkata tanpa ragu-ragu dan menuliskan kata, "bunuh," yang tampak seperti darah yang mengandung niat membunuh tanpa batas. Kaisar Selatan menciptakan bentuk pedang ke-9 setelah kehilangan orang yang dicintainya. Bagi Lin Yun, sekte pedang adalah cintanya, dan dia tidak bisa memikirkan kata lain jika sekte pedang dihancurkan. Pada saat itu, dia hanya akan membunuh dan membuat mereka yang bertanggung jawab membayar harganya. Ketika dia menuliskan kata, "bunuh," semua kertas di ruangan itu melayang dan memancarkan sinar pedang yang menyilaukan. Kata-kata di atas kertas-kertas itu seolah-olah menjadi hidup saat mereka terbang dan menyatu menjadi kata, "bunuh," sebelum masuk ke dalam tubuh Lin Yun. Pikiran Lin Yun pun meledak karena bentuk pedang ke-9-nya akhirnya tercipta. Lin Yun membuka matanya beberapa saat kemudian dan tersenyum, "Aku berhasil. Selamat." An Liuyan tersenyum dengan mata menyipit menjadi 2 bulan sabit.
Suasana di kota tandus surgawi semakin memanas seiring berjalannya waktu dan hari di mana medan perang tandus kuno akhirnya tiba. 3 hari kemudian, ketika sekilas fajar bersinar dari awan, seluruh kota tandus surgawi menjadi panas saat banyak orang melesat melintasi langit. Mereka seperti sekawanan burung yang melesat menuju lokasi medan perang tandus kuno yang berjarak ribuan mil dari kota tandus surgawi. Tanahnya diwarnai hitam oleh darah dengan aura yang tidak nyaman yang dipancarkan dari tanah hitam. Ini adalah medan perang tandus kuno. Medan perang kuno ini telah lama diselimuti oleh susunan spiritual yang menakutkan. Dikabarkan bahwa banyak ahli tingkat atas bergandengan tangan untuk mengatur susunan spiritual ini di era tergelap. Untuk waktu yang lama, tempat ini dianggap sebagai zona terlarang. Namun melalui korosi waktu, susunan spiritual telah melemah, sehingga menciptakan celah bagi orang-orang untuk memasukinya. Ini adalah dataran hitam yang luas, dan di ujungnya terdapat distorsi ruang yang terbentuk menjadi pusaran yang menakutkan, memisahkan langit dan bumi. Tapi hari ini, banyak orang yang turun di depan pusaran itu. Di bawah pimpinan Chen Lei dan Mu Chuan, murid-murid Sekte Pedang juga mendarat beberapa ribu meter jauhnya dari pusaran. Begitu banyak orang. Lin Yun dan yang lainnya melayang di udara, berseru ketika mereka melihat pemandangan yang megah ini. Dataran itu ditutupi dengan banyak jenius alam nadi naga. Semua orang di sini adalah seorang jenius alam nadi naga yang berusia di bawah 30 tahun di domain tandus kuno. Begitu banyak sehingga sekte dan sekte iblis di luar domain tandus kuno juga ada di sini. Tatapan Lin Yun melewati banyak orang dan jatuh ke sekelompok orang. Orang-orang ini mengenakan jubah hijau dan memiliki temperamen yang luar biasa, seperti batu permata Zamrud murni. Mereka berasal dari kediaman Zamrud Giok dan pemimpin generasi emas terkuat mereka, Zamrud Chen Tao. Dikabarkan bahwa dia telah mencapai puncak alam nadi naga pulsa keempat dan tahap ke-9 dalam seni tanpa fana ilahi, mencapai puncak fisik harta karun mengkilap. Kudengar dia kebal terhadap elemen, dan sulit untuk melukainya dengan pedang atau pedang. Tidak hanya itu, serangannya aneh karena dia bisa mengasimilasi asal naga orang lain menjadi Zamrud. Kata Mu Suekin. Fisik harta karun mengkilap. Lin Yun mengangkat alisnya dan bertanya-tanya mana yang lebih kuat, fisik harta karun mengkilap atau tubuh sage naga birunya. Jangan meremehkannya. Kakak senior pernah menderita di tangannya dan tidak bisa melakukan apapun pada fisik harta karun mengkilap dengan niat pedang langit. Mu Suekin memahami pikiran Lin Yun dan melanjutkan, selain itu, kultivasinya tinggi. Mari kita serahkan dia pada kakak senior Gu untuk menanganinya. Izinkan saya memberi tahu Anda sebuah rahasia. Kakak senior Gu telah mencapai tahap ke-9 puncak dalam Sutra Pedang Jagat Merah. Lin Yun terkejut dan berbalik untuk melihat Guru Wo Chen. Pada tingkat tertentu, Sutra Pedang Jagat Merah tidak lebih lemah dari Sutra Pedang Jagat Suci. Dalam hal kekuatan murni, Sutra Pedang Jagat Merah bahkan lebih sombong. Mu Xuankong mempraktikkan Sutra Pedang Jagat Merah, dan Lin Yun terkejut bahwa Guru Wo Chen bisa mencapai tahap ke-9. Bahkan dia telah mencapai tahap ke-5 dalam Sutra Pedang Langit Ilahi. Kemudian lagi, ini juga karena dia tidak berlatih Sutra Pedang Langit Ilahi untuk waktu yang lama, terutama karena energi yang lebih rendah sulit ditemukan. Jika dia tidak dapat menemukan energi bawah yang cukup, dia harus mengandalkan pemahamannya untuk membuat terobosan. Sekte Catatan Surgawi dan Lembah Mendalam ada di sini. Mata Mu Suekin berbinar. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan kedua sekte itu dan dapat bergabung di medan perang tandus kuno.